sesi ini kita akan membahas tentang membuat model matematika dari permasalahan program linier. Model matematika program linier itu terdiri dari fungsi tujuan yang pertama yang mau dioptimumkan, nama lainnya adalah sasaran, kemudian ada fungsi kendala atau syaratnya. Pertama temukan dulu variabel X dan variabel Y. Kemudian kita membuat modelnya bisa memakai cara tabel yang ada di modul atau dengan cara langsung. Nah, sekarang tujuan optimum itu apa? Tujuan optimum itu bisa memaksimumkan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu adalah Z sama dengan Fx, Y. Persamaannya adalah AX plus BY. Jadi ini selalu berupa fungsi linier. Kemudian syaratnya atau kendalanya adalah C11X plus C12Y kurang dari sama dengan D1. Kemudian syarat yang kedua, C21X plus C22Y kurang dari sama dengan D2. Kemudian ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah ini, kalau kita mau memaksimumkan fungsi tujuan, maka di sini kendalanya mayoritas akan kurang dari. Karena tujuannya mencari nilai maksimumnya. Jadi kalau kita lihat contohnya itu misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita mau mencari nilai maksimum, biasanya gambarnya nanti, nah perhatikan kalau nilai maksimum pasti wilayah himpunan penyelesaiannya ada di dalam sebelah sini. Ini himpunan penyelesaiannya, maka ini biasanya berupa wilayah tertutup. Kita mau mencari nilai maksimum dari titik sudut A atau di titik B, titik sudut B di sini, di titik B, atau di titik C. Nah ini perpotongan dari dua garis, berarti harus eliminasi garis 1 dan 2. Kemudian titik D, ini titik terakhir, titik pojok dari himpunan penyelesaian kita. Nah ini kita mau mencari nilai maksimum dari titik A atau titik B atau titik C atau titik D, maka kurang dari ke dalam. Yang diarsir adalah wilayah yang kurang dari sebelah kiri bawah, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang permasalahan maksimum, nah ini biasanya wilayah berupa daerah tertutup. Nah sama seperti yang gambar tadi. Nah sekarang kalau yang permasalahan minimum, fungsi tujuannya adalah sama dengan maksimum fungsinya, hanya nanti tujuannya kita akan mencari nilai minimum seperti itu. Nah syaratnya perhatikan bedanya adalah di kendalanya tanda pertidaksamaannya. Kalau maksimum itu cenderung mayoritasnya kurang dari, supaya menjadi wilayah tertutup seperti ini. Kemudian kalau mencari nilai minimum, maka kendalanya akan cenderung maksimumnya mayoritasnya adalah lebih besar sama dengan, tetapi X dan Y selalu sama, selalu harus positif karena X dan Y di permasalahan program linier itu selalu nyata, real. X dan Y yang mau kita cari. Nah sekarang kalau yang permasalahan minimum itu nanti wilayah penyelesaiannya berupa daerah terbuka. Nah kalau kita lihat gambarnya, nah ini kalau ini yang mencari nilai maksimum. Nah ini mau mencari nilai maksimumnya. Kalau yang wilayah minimum, untuk mencari nilai minimum itu nanti gambarnya ini, misal grafik kita sudah jadi seperti ini. Nah nanti pasti karena lebih dari kearsiran kita yang keluar sana, himpunan penyelesaiannya ada di daerah di luar
himpunan penyelesaiannya. Wilayah terbuka, jadi ini tidak ada batasnya, maka dia disebut wilayah terbuka. Maka kecenderungan kalau grafiknya seperti ini pasti yang ditanya adalah minimum. Nah ini misal ini titik A, titik sudut yang pertama, kemudian ini titik sudut yang kedua, titik B, kemudian yang ini adalah titik C. Nah nanti jangan keliru menentukan titik sudutnya. Pokoknya titik sudut itu harus, titik pojok itu harus mengenai himpunan penyelesaian wilayah arsiran. Jadi kalau titik ini bukan wilayah arsiran, maka jangan dipilih. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Nah, contoh 1. Misal, seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam untuk memelihara ikan arwana gold dan ikan arwana red. Setiap kolam dapat menampung ikan arwana gold saja sebanyak 24 ekor atau ikan arwana red saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang direncanakan akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, dari sini maka penyelesaiannya adalah, kita mencoba memakai cara langsung. Pertama, kita menentukan dulu siapa X, siapa Y. Nah, di sini banyaknya kolam untuk ikan arwana kita ambil sebagai X, dan X dan Y di sini tidak sembarang, ikuti variabel yang ada di soal. Kemudian banyak kolam untuk ikan arwana itu arwana red itu adalah sebagai Y. Kemudian kita perhatikan kolam yang tersedia ada 20. Berarti syarat ketersediaan kolam itu kita jadikan syarat pertama, jadi X plus Y kurang dari 20. Kenapa kurang dari 20? Karena peternak ikan ini hanya bisa menyediakan 20, maksimal 20 kolam. Kalau kurang dari 20 kolam bisa, tetapi kalau lebih dari 20 kolam dia tidak ada tempat lagi. Kemudian syarat yang kedua adalah daya tampung kolamnya. Nah, daya tampung kolam di sini dikatakan bahwa ikan arwana gold itu menampung 24 saja per kolamnya. Berarti X itu, karena X itu banyaknya kolam untuk ikan arwana, berarti X itu isinya 24 ikan arwana. Kemudian kolam yang isinya ikan arwana red itu sejumlah 36 ekor yang bisa masuk dalam satu kolam. Kemudian banyaknya ikan total yang akan dipelihara itu tidak lebih dari 600 ekor, berarti kurang dari 600 ekor. Dan ini persamaan ini bisa disederhanakan. Kemudian ada syarat ketiga, ikan arwana itu tidak mungkin negatif, maka X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini contoh 1. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya perusahaan pengiriman barang mempunyai 2 jenis mobil, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Mobil jenis 1 daya muatnya 12 meter persegi, sedangkan mobil kedua daya muatnya adalah 36 meter persegi. Order tiap bulan rata-rata mencapai lebih dari 7.200 meter persegi. Sedangkan biaya per pengiriman untuk mobil jenis 1 itu adalah sebesar Rp400.000 dan mobil jenis 2 itu Rp600.000. Dari biaya yang telah ditetapkan tersebut, pendapatan perusahaan rata-rata sebulan tidak kurang dari 200 juta. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah model matematikanya bagaimana. Nah, penyelesaiannya kita memakai cara tabel supaya tahu bedanya cara langsung itu seperti apa, cara tabel seperti apa. Jadi kalian nanti bisa memilih sendiri mana yang lebih dipahami menurut kalian. Cara tabel berarti tetap kita harus menentukan siapa variabel X, siapa variabel Y. Nah, kalau dari sini kenapa dipilih variabel X adalah jenis mobil jenis 1? Karena di sini biaya pengiriman itu per jenis mobil, maka 400.000 itu pasti untuk X. Untuk jenis 1 itu berarti X, mobil jenis 2 itu sebagai Y.
Kemudian tabelnya, nah perhatikan. Tabelnya kita buat dulu di baris itu adalah jenis mobil 1 sebagai baris pertama, kemudian mobil jenis kedua sebagai baris kedua. Kemudian kita cari variabel lain selain jenis 1 dan jenis 2. Ternyata di sini ada variabel tentang daya muat. Berarti daya muat kita jadikan kolom pertama, daya muat masing-masing jenis mobil. Kita jadikan kolom pertama, kemudian biaya pengiriman kita jadikan sebagai kolom kedua. Nah, kemudian tinggal kita isikan angka-angkanya di sini. Mobil jenis pertama itu daya muatnya 12 meter persegi, berarti kita letakkan 12 meter persegi di sini. Kemudian mobil kedua, jenis kedua, itu daya muatnya adalah 36 meter persegi. Kita masukkan ke sana. Kemudian total rata-rata per bulan, dia mencapai 7.200. Berarti itu pasti di kolom daya muat. Jadi caranya adalah yang satuannya sama, itu kita jadikan satu kolom. Kemudian biaya pengiriman. Biaya pengiriman jenis 1 itu 400.000, biaya pengiriman mobil jenis kedua adalah 600.000. Kemudian dia mengatakan bahwa pendapatan perusahaan rata-rata sebulan tidak kurang dari 200 juta, berarti 200 juta ada di kolom biaya pengiriman. Nah, dari sini baru kita buat model matematikanya. Persamaan pertama itu yang pasti yang daya muat, karena satu persamaan itu variabelnya harus ada X dan harus ada Y. Karena X dan Y itu ke arah kolom, maka pasti kolom pertama, kolom daya muat itu sebagai syarat pertama. Jadi 12X plus 36Y lebih besar dari 7.200. Kenapa lebih besar dari? Karena daya muat mobil itu kalau orderan itu sebisa mungkin sebanyak-banyaknya memuat. Jadi jangan sampai kurang dari seperti itu. Maka di sini, nah ini di sini juga jelas dikatakan order tiap bulan rata-rata mencapai lebih dari. Karena lebih dari berarti pasti lebih besar. Kemudian biaya pengiriman. Berarti kita dapatkan syarat yang kedua, 400.000X plus 600.000Y lebih besar dari 200 juta. Kenapa lebih besar? Karena tidak kurang dari, berarti harus lebih besar. Kemudian persamaan ini boleh kita sederhanakan, jadi 2X plus 3Y lebih besar dari 1.000. Kemudian ada lagi syaratnya X, jangan lupa X harus lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, karena mobil jenis pertama itu orderannya minimal 0 itu berarti dia tidak ada order sama sekali, jadi tidak mungkin negatif. Itu contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, sebuah perusahaan minyak mempunyai persediaan 9.000 meter kubik minyak berat, 12.000 meter kubik minyak sedang, dan 26.000 meter kubik minyak ringan. Alat A dapat memelihara 100 meter kubik, 300 meter kubik, 400 meter kubik minyak dari jenis berat, sedang, dan ringan untuk setiap harinya. Sedangkan alat B dapat memelihara 200 meter kubik minyak berat, 100 meter kubik minyak sedang, dan 300 meter kubik minyak sedang ringan untuk setiap harinya. Jika biaya pengoperasian alat A adalah 3 juta per hari dan alat B adalah 2 juta per hari, maka buatlah model matematikanya. Nah, penyelesaiannya kita memakai cara langsung atau cara tabel, sama saja. Nah, di sini akan diberi contoh pakai cara tabel. Pertama kita temukan dulu siapa X, siapa Y. Nah, di sini perhatikan. Jadi cirinya adalah di sini. Kalau di sini ada 3 jenis minyak, jadi tidak mungkin itu jadi variabel X, Y, dan Z. Karena di program linear itu hanya mengenal 2 variabel, X dan Y. Berarti kita cari yang variabelnya hanya 2. Apa itu? Nah, di sini berarti kita temukan alat A dan alat B. Berarti alat A sebagai X, alat B sebagai Y. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, seperti ini.
alat A sebagai baris pertama, alat B sebagai baris kedua. Kemudian minyak berat kita jadikan kolom pertama, minyak sedang sebagai kolom kedua, minyak ringan kolom ketiga, dan biaya pengoperasian itu sebagai kolom terakhir. Kemudian alat A itu dapat memelihara 100 meter kubik minyak berat, 300 meter kubik minyak sedang, dan 400 meter kubik minyak ringan. Maka ini kita buatkan untuk X itu yang baris X ini. Kemudian untuk alat B itu 200 meter kubik minyak berat, 100 meter kubik minyak sedang, dan 300 kubik minyak ringan. Kemudian total minyak yang tersedia, persediaan minyak yang berat dikatakan 9.000 meter kubik, berarti itu ada di minyak berat. Kemudian minyak sedang 12.000 meter kubik, berarti ada di kolom sedang. Kemudian 26.000 meter kubik itu minyak ringan, berarti ada di kolom ringan di sini. Kemudian biaya operasi untuk tiap-tiap alat itu kenapa dijadikan kolom, tidak dijadikan baris, karena biaya operasi itu untuk alat A dan alat B, maka pasangannya pasti ada di sini. Berarti alat A itu biaya operasinya 3 juta, kemudian alat B adalah 2 juta. Itu pasti akan kita minimumkan karena berbicara tentang biaya. Jadi kalau biaya tidak mungkin memaksimumkan seperti itu. Maka kita dapatkan model matematikanya adalah biaya ini sebagai fungsi tujuannya. Nah, fungsi objektifnya mau meminimumkan biaya. Nah, ini fungsi biayanya seperti ini. Fx, Y adalah 3 juta X plus 2 juta Y. Nah, ini akan kita minimumkan, optimumkan. Kemudian syaratnya, syarat yang pertama adalah minyak berat, berarti 100X plus 200Y lebih dari sama dengan 9.000. Kenapa lebih dari? Karena minimum. Jadi minimum itu mayoritas lebih dari, atau persediaan tadi 9.000 dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah yang minyak sedang 300X plus 100Y lebih besar sama dengan 12.000. Kemudian minyak ringan itu adalah 400X plus 300Y lebih besar sama dengan 26.000. Jangan lupa alat A dan alat B itu nyata, jadi lebih besar dari 0. Sekian sesi ini, semoga bermanfaat.